Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan kita semua dilindungi oleh Allah. Amin. Baiklah, pagi ini untuk mata pelajaran matematika peminatan, kita akan membahas operasi suku banyak. Nah, apakah sudah Ananda salin catatan yang Ibu berikan tadi? Apakah Ananda mengerti dengan catatannya? Jika masih ada yang tidak mengerti, simak penjelasan Ibu pada video ini. Operasi suku banyak ini nanti kita akan membahas 4 hal. Yang pertama itu penjumlahan, yang kedua itu pengurangan, yang ketiga itu perkalian, yang keempat itu pembagian. Nah, untuk penjumlahan pada dasarnya sama dengan penjumlahan bilangan pada umumnya. Hanya saja di sini kan suku banyak, berarti dia memiliki variabel dan derajat. Syaratnya koefisiennya bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan jika variabelnya berderajat sama atau dengan kata lain berpangkat sama. Jika variabelnya berpangkat sama, maka koefisiennya bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan. Itu prinsipnya. Sampai di sana paham? Paham. Coba perhatikan contoh. Contoh pertama, fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 10. Dan fungsi keduanya gx diketahui 4x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 5. Yang ditanya, tentukan fx ditambah gx. Itu yang ditanya. Sekarang coba Ananda perhatikan, fx-nya diketahui tidak? Diketahui kan? Nah, ini fungsi fx-nya. Gx-nya diketahui tidak? Diketahui juga. Nah, ini fungsi gx-nya. Yang ditanya fx ditambah gx. Maka jumlahkan ini. Fx-nya berapa? Salin lagi. 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 10. Ini untuk fx. Karena operasinya tambah, maka tambah di sini. Untuk gx-nya lagi, mana gx-nya? Ini, salin dia. Berarti 4x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 tambah 10x ditambah 5. Dah, tadi dari penjelasan Ibu menekankan koefisien itu bisa dijumlahkan atau bisa ditambahkan jika pangkatnya atau derajatnya sama. Sekarang perhatikan, derajat tertingginya berapa? 3 kan? Nah, yang berderajat 3 hanya bisa dijumlahkan dengan yang berderajat 3. Nah, itu artinya. Maka ini, kan derajatnya 3 nih. Ini juga 3 kan? Maka koefisiennya masing-masing bisa kita operasikan. Karena operasi yang diminta di sini penjumlahan, maka jadinya 2, ini koefisien pertamanya 2 kan? Operasinya apa? Tambah, maka tambah di sini. Koefisiennya yang satu lagi 4. Nah, ini untuk x berpangkat 3. Kemudian lanjut, tambah. Nah, yang berpangkat setelah 3, berpangkat berapa dia lagi? Berpangkat 2. Ini juga berpangkat 2. Nah, yang berpangkat 2 bisa kita jumlahkan juga dengan yang berpangkat 2. Maka jadinya koefisien yang berpangkat 2, 5 ditambah 7. 5 ditambah 7. Ini untuk x berpangkat 2. Tambah, lanjut. Yang tidak berpangkat, tapi dia memiliki variabel tapi tidak berpangkat. Itu artinya dia berpangkat 1. Kalau dia tidak ada, itu artinya dia berpangkat 1. Maka
dijumlahkan koefisiennya dengan yang berpangkat 1 juga. Nah, koefisien pertamanya berapa? 9. Operasinya apa? Tambah. Koefisien selanjutnya berapa? 10. Ini untuk X berpangkat 1. Atau tidak usah ditulis juga boleh. Tambah lagi. Nah, yang tidak memiliki variabel 10 dan 5. Karena operasinya tambah, maka 10 ditambah 5 sama dengan. Nah, sampai sini paham? Nah, sudah dapat kayak gini, tinggal Ananda operasikan. 2 ditambah 4 berapa? 5 ditambah 7 berapa? 9 ditambah 10 berapa? 10 ditambah 5 berapa? Nah, bikin 2 tambah 4 6 untuk X pangkat 3, ditambah 5 tambah 7 12 untuk X pangkat 2, ditambah 9 tambah 10 19 untuk X, ditambah 10 tambah 5 15. Nah, inilah yang dinamakan hasil dari penjumlahan suku banyak. Sampai di sini Ananda paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita masuk kepada pengurangan. Nah, kita lihat lagi bagaimana pengurangan itu. Prinsipnya sama dengan penjumlahan, hanya tandanya saja yang berbeda. Kalau yang tadi itu penjumlahan, ini pengurangan. Tuh. Nah, langkah pertama, perhatikan fx dan gx-nya. Nah, setelah diperhatikan, tulis, karena yang diminta fx dikurang gx, maka tulis dia. Fx-nya berapa tadi? 5x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 tambah 17x ditambah 10. Dikurang, karena permintaannya kurang sekarang. Gx-nya berapa? Ini dia. X pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 5. Dah, sekarang sama dengan, lanjutkan operasinya mulai dari pangkat tertinggi. Berapa pangkat tertingginya di sini? Pangkat 3. Dah, mulai operasikan koefisiennya. Berarti 5. Apa operasinya di sini? Kurang, maka kurang dia. Kalau dia tidak ada ditulis nih, kayak X pangkat 3 saja kan tidak ada koefisiennya. Ini kalau tidak ada ditulis, ini artinya dia koefisiennya 1, maka di sini 5 kurang 1 untuk X pangkat 3. Kemudian tambah. Nah, di sini harus selalu tambah, sama dengan penjumlahan tadi. Di sini harus selalu tambah. Operasi yang ini hanya pada koefisien, Begitupun penjumlahan. Operasi yang ini hanya pada koefisien. Kalau di sininya tetap tambah. Lanjut ke pangkat setelah 3. 2. Ini juga 2. Kemudian koefisiennya operasikan, berarti 5 dikurang 2 untuk X pangkat 2. Kemudian berpangkat setelah 2, berpangkat 1. Kalau tidak ditulis ini kan artinya 1 nih. Nah, berapa dia? Koefisiennya di sini tetap tambah ya. Nah, koefisiennya berapa? 17 dikurang 10. 17 dikurang 10. Ini untuk X. Kemudian ditambah lagi yang tidak memiliki variabel. 10 dikurang 5. Nah, sampai sana paham? Paham. Sekarang selesaikan operasinya. 5 dikurang 1, 5 dikurang 2, 17 dikurang 10, 10 dikurang 5. Berapa hasilnya? 5 dikurang 1 berapa? 4. Ini untuk X pangkat 3. Ditambah 5 dikurang 2, 3. Ini untuk X berpangkat
2 tambah 17 dikurang 10. Tuh, 7 untuk X. Ditambah lagi 10 dikurang 5. 5. Sorry. Ini untuk koefisiennya saja. Nah, ini dia hasil dari pengurangan. Nah, sampai sini Ananda paham atau ada yang ingin ditanyakan? Jika paham, sekarang tugas pertama, tadi kan penjumlahan dari contoh pertama. Ananda cari tugas pertamanya fx dikurang gx untuk fungsi yang ini, untuk fungsi dari contoh pertama. Itu tugas pertama. Tugas keduanya, Ananda cari kebalikannya. Kalau tadi kan pengurangan nih, Ananda cari fx ditambah gx untuk fungsi dari contoh kedua. Paham sampai di sini? Jika paham, silakan Ananda kerjakan pada catatan Ananda saja. Kemudian Ananda fotokan dan silakan kirim secara pribadi ke Ibu. Absen Ibu ambil dari tugas yang dikumpulkan. Jadi kalau Ananda tidak mengumpulkan tugas, artinya Ananda absen pada pelajaran Ibu. Mengerti? Cukup sekian penjelasan Ibu dan pembelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan latihannya. Ibu tunggu sampai jam pembelajaran kita habis. Oke? Ibu akhiri pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.